Ya benar, surat yang dikirimkan oleh staf sus presiden kepada camat-camat itu jelas itu adalah abuse of power. Dan itu adalah cikal bakal korupsi. Nah, kritik yang diajukan oleh Partai Demokrat sungguh merupakan tindakan berakal sehat. Itu mengingatkan tentang etika politik, apalagi di dalam keadaan wabah. Hari-hari ini ada pejabat yang justru memanfaatkan moral hazard, mumpungisme. Jadi saya tunggu kritik sejenis dari partai-partai lain. Selamat malam. Itu bersedia untuk membubarkan, bukan bersedia untuk memimpin itu, karena beberapa BUMN memang harusnya dibubarkan itu, karena jadi mesin pencari uang aja kan buat partai politik. Jadi ada ide misalnya buat bikin holding segala, mungkin lebih baik juga supaya dia lepas dari pengaruh departemen teknis yang memang ingin menguasai beberapa BUMN tuh. Jadi BUMN yang udah jadi tradisi cash cow dari beberapa partai politik. Dan kita langsung tahu kan, kalau departemen teknisnya dikuasai partai A, pasti BUMN B yang akan dipegang oleh partai itu. Itu yang mesti dibubarkan. Jadi mesti ada menteri pembubaran BUMN. Mungkin kerajaannya nggak ada di daratan, tapi di kolam gitu. Karena kalau bikin kerajaan di laut nanti bersaing sama Ratu Kidul, maka saya mungkin bikin kerajaan di kolam. Nama kerajaannya Kerajaan Cebong Diare. 300 triliun itu sama dengan angkanya Pak Mahfud, mencengangkan 92%. Jadi kepala daerah kelihatan bahwa jadi kelihatan bahwa ini kepala-kepala daerah memang dikumpulkan untuk mengepung Anies. Ini kayak kerjaan preman gitu, begal ketemu begal, ngerampok ke pasar. Itu kan tidak menunjukkan leadership. Leader itu dia punya alasan otentik. Harusnya Bima Arya atau Bima Arya berbeda keterangannya dengan Ridwan Kamil supaya terlihat bahwa masing-masing punya point of view. Sekarang itu point of view-nya ada point of view Menko Perekonomian, Menko Erlangga. Jadi ya sangat terlihat bahwa ini Rocky paspornya. Oposisi nih bos, senggol dong. Anjay. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Bukan putusan, tuntutan jaksa itu adalah air keras baru buat mata publik, buat mata keadilan. Nah itu yang kita mau halangi, supaya jangan mata publik jadi buta karena tuntutan jaksa yang irasional. Jadi itu sebetulnya. Nah itu teman-teman undang seksi ini dan kita saling sepakat buat memulai satu gerakan untuk melindungi mata publik dari air keras kekuasaan. Itu intinya ya. Terima kasih. Ya. Aku basernya Rocky kan enggak. Ya nggak ada urus. Di bagian belakangan gitu. Dulu dimai dulu ada gampang. Tadi bisa ngoceh lagi. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama buzzer adalah mengulik-ngulik pribadi orang. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu. Buzzernya akan bongkar itu. Karena bertanya kok dia tahu. Karena buzzer ini ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosennya ya standar-standar saja direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si tokoh itu, rentetannya ada tuh. Karena dia
dulu wartawan, karena dia dulu adalah LSM, karena dulu dia adalah akademisi. Jadi mereka punya data itu dan bersembunyi di dalam akun-akun Anonim. Apa yang lebih mendalam dan prinsip bahwa memang pemerintahan Jokowi ini mengalami kesuraman di Ya, saya terangin gimana suramnya ya. Ya. Oke. Gimana, Rom? Tadi berita di media massa yang viral, Said Didu dinyatakan sebagai tersangka untuk Luhut B. Panjaitan. Dalam 2 jam kemudian diralat oleh Mabes Polri. Tidak tersangka, belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Padahal suratnya adalah tersangka. Jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan semacam ancaman terhadap mereka yang bikin diskusi itu. Seminggu sebelumnya UGM begitu. Sekarang tunggu, saya terangkan dulu. Semua jadi salah Jokowi untuk membantu menginformasikan supaya orang seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman itu. Oke. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, oke. Mudah-mudahan otakmu besar juga. Ya minimal kita saya dengar profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Oke, kita fokus. Amplop saya nanti dapat dari program TV One. Dipotong pajak, masuk ke negara. Tanya itu bisa, untuk tanya bayar bisa. Anda. Mimpi ente Jadi intinya gimana, Bang Rocky? Jadi Berarti intinya you terakhir Mana bagaimana? bagi kamu? Jadi Anda Kau pakai apa? Anda dibantu Kau apa? representasi apa kau mau bayar dengan pajakmu? Kita Kepada tidak saya? bicara soal Nggak ada pajak, kita cerita. tidak soal bayar, tapi intinya apa? Terakhir dari penerimaan Bang Rocky. negara bukan pajak itu dan anggaran pendapatan belanja Oke, negara. oke, baik. Kalau tidak, Saya terangkan bahwa konsep dunia sekarang kalau nggak ada aspek environmental ethics itu berarti itu korporasi yang tidak bermutu dan tidak beradab itu. Saya terangkan begitu. Dan saya terima kasih dukungan dari teman-teman Prodem terutama saudara Iwan Sumule yang betul-betul ada di depan untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar korporasi yang sehat, berwarga negara yang adil. Lalu ada Pak Rizal Ramli yang kekuatan argumennya itu kuat dibaca oleh pasar, teman-teman wartawan terutama. Jadi selalu ada kejujuran yang menang dan akal sehat harus kita jadikan patokan di dalam berwarga negara. Oke, terima kasih. Merdeka.